Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita ya, yaitu terkait masalah diet ya. Apa saja? Nah, ini terkait masalah diet protein, diet tinggi protein. Nah, apa itu termasuk sesuatu yang baik? Marilah kita bahas sama-sama ya. Jadi sobat sekalian, yang pertama kita ketahui adalah bahwasanya diet itu bukan menahan makan ya, sehingga itu akan menurunkan berat badan, tetapi diet itu adalah mengatur asupan makanan dengan teratur gitu ya. Jadi makan kita itu dibuat teratur, tidak berkelebihan sesuai dengan anjuran untuk gizi setiap hari ya. Nah, ternyata ada juga diet ataupun ya kembali lagi diet itu asupan makanan yang teratur ya, bukan menahan makan gitu ya. Jadi diet itu akan baik kalau diatur dengan sesuai dengan standar sesuai metabolisme manusia masing-masing. Dan bahasan kali ini tentang diet tinggi protein gitu ya. Nah, ternyata kalau kita diet atau makan dengan protein yang tinggi itu ternyata juga berdampak negatif juga gitu ya. Berikut itu adalah 9 dampak negatif diet tinggi protein. Artinya kita mengkonsumsi terlalu banyak protein itu juga mempunyai dampak negatif gitu ya. Diet tinggi protein diklaim memiliki manfaat ya. Kadang diklaim memberi manfaat karena terbukti bisa mengurangi lemak ya. Jadi kita juga dapat diklaim menurunkan berat badan serta mempertahankan massa otot. Umumnya jenis diet ini tidak berbahaya jika dilakukan dalam waktu singkat ya. Akan tetapi dampak negatif diet tinggi protein ini terbukti nyata ya, terutama jika dilakukan dalam jangka panjang gitu ya. Risiko melakukan diet tinggi protein dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Nah, kalau kita ketahui protein merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh ya. Asupan protein yang cukup itu juga dikaitkan dengan keberhasilan dalam menurunkan berat badan. Nah, di sisi lain diet tinggi protein juga menganjurkan untuk membatasi asupan karbohidrat ya. Jadi kalau kita terus-menerus protein artinya kita menghilangkan karbohidrat yang seharusnya karbohidrat itu juga perlu dalam tubuh itu dihilangkan sehingga dapat menyebabkan kekurangan serat dan nutrisi lainnya sehingga dapat menyebabkan masalah kesehatan. Ini berapa dampak negatif kalau kita terus-menerus melakukan diet tinggi protein ya. Artinya kita menghilangkan karbohidrat, menghilangkan zat-zat serat yang tentu saja seharusnya dibutuhkan oleh tubuh. Nah, dampak negatif dari diet tinggi protein yang pertama adalah diare gitu ya. Mengkonsumsi sumber protein seperti daging, ya, ikan, unggas yang justru dengan metode kurang tepat justru menyebabkan diare gitu ya. Nah itu untuk mencegah diare pastikan perbanyak minum air putih ya, hindari minuman berkafein serta batasi konsumsi gorengan dan makanan berlemak berlebih. Yang kedua ya dampak negatif diet tinggi protein adalah sembelit ya. Dia tinggi protein biasanya sangat membatasi asupan karbohidrat dan rendah serat ya, sehingga rentan terhadap masalah konstipasi atau sembelit. Dengan meningkatkan asupan air dan diimbangi makanan berserat, hal ini dapat membantu pencegah sembelit sekaligus melancarkan pencernaan ya. Jadi sejak awal memang ketika kita menghilangkan karbohidrat yang banyak lemak, yang banyak serat, otomatis akan susah dalam eh, tubuh ini akan kekurangan serat dan otomatis akan memberikan masalah ya, diantaranya adalah pencernaan dan juga dalam BAB gitu ya, karena kehilangan banyak serat ketika kita menghilangkan karbohidrat. Yang ketiga adalah dampak negatif diet tinggi protein adalah dehidrasi ya. Ada studi tahun 2002 melibatkan atlet menemukan ketika kita ya asupan proteinnya terlalu tinggi, dampaknya meningkatkan dehidrasi ya, meski tubuh itu tidak memberikan sinyal haus ya. Dan apapun jenis protein yang dikonsumsi itu selama dietnya mencapai diet tinggi protein itu selalu pasti butuh cairan yang cukup ya, dan itu tidak tampak ya, makanya harus kita atur bersama. Yang keempat adalah dampak negatif
diet tinggi protein adalah bau mulut ya. Mengkonsumsi protein dalam jumlah besar juga menimbulkan bau mulut. Ini juga patut diberikan perhatian terutama jika kita membatasi asupan karbohidrat. Yang kelima adalah memicu kerusakan ginjal ya. Nah, bagaimana ceritanya ya? Dan memang itu yang terjadi ya, dampak negatif diet tinggi protein yang lebih serius yaitu kerusakan fungsi ginjal gitu ya. Jadi akibat kelebihan nitrogen dalam asam amino dan membentuk protein. Jadi ginjal tersebut jadi rusak karena harus bekerja lebih keras untuk membuang nitrogen dan produksi sisa metabolisme protein. Jadi protein itu memberikan PR kerja keras bagi ginjal. Kalaupun itu dilakukan terus-menerus akan merusak ginjal. Yang keenam adalah dampak negatif ketika kita diet yang tinggi protein adalah meningkatkan resiko kanker ya. Studi juga menunjukkan kadar protein tinggi dari daging merah atau daging olahan sejenis berisiko meningkatkan kanker ya, termasuk kanker kolorektal, kanker payudara dan kanker prostat. Para ilmuwan percaya bahwa hal ini disebabkan oleh hormonal atau senyawa karsinogenik dan lemak yang ditemukan dalam daging sebagai bibit kanker ya. Yang ketujuh adalah kehilangan kalsium gitu ya. Diet tinggi protein juga berpotensi menyebabkan hilangnya jumlah kalsium dalam tubuh yang berfungsi mempertahankan kepadatan tulang ya. Jika dibiarkan, protein tersebut dapat mempengaruhi kondisi tulang jadi mudah keropos dan rentan osteoporosis serta masalah kesehatan tulang lain yang lebih buruk. Yang ke-8 adalah dampak negatif diet tinggi protein adalah meningkatkan risiko penyakit jantung ya. Jadi komplikasi ya. Awalnya yang kita inginkan baik karena tidak ada lemak yang kita konsumsi ternyata juga bermasalah dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Kelebihan protein dalam tubuh itu memiliki hubungan erat terhadap peningkatan asupan lemak jenuh dan kolesterol. Studi tahun 2018 menemukan rutin konsumsi daging merah meningkatkan TMAO ya, trimetilamina noksida ya, yaitu bahan kimia yang dihasilkan usus terkait sumber penyakit jantung. Dan yang terakhir adalah yang kesembilan yaitu dampak negatif ya diet tinggi protein adalah picu kenaikan berat badan. Nah ini coba juga kadang tidak sesuai dengan target awal ya. Target awal yang kita ingin menurunkan berat badan ternyata pada faktanya ketika kita ingin diet tinggi lemak ternyata juga memicu kenaikan berat badan, dan ini memang dipercaya sejak awal ya, meski dipercaya sejak awal dapat menurunkan berat badan, ternyata dampak negatif diet tinggi protein justru bisa menaikkan berat badan ya. Bagaimana? Karena memang batas asupan protein saat diet itu idealnya 30-50% dari total kalori harian ya. Jadi kalau kita melebihi dari itu otomatis akan meningkatkan atau menaikkan berat badan. Nah itu sobat sekalian, jadi memang harus kita pahami bahwasanya apa yang sudah ada dalam metode diet kita harus tetap menjalankan atau mengatur asupan kita itu tidak melebihi atau kurang ya, karena ketika itu terjadi memang risiko yang paling gawat dampak negatif diet tinggi protein itu sudah ada di depan mata gitu, dan itu efeknya sangat buruk sekali ya. Lebih baik memang kita harus menyesuaikan antara karbohidrat, protein ya, kemudian juga sayur, buah, dan juga yang terakhir adalah untuk kalsium misalnya susu itu benar harus diseimbangkan ya. Dan yang paling penting sobat sekalian, selain menjaga kondisi kita agar tetap fit melalui diet, kita harus juga senantiasa mengkonsumsi produk kesehatan yang juga dapat meningkatkan stamina dan juga dapat menjaga kesehatan kita sehari-hari dan imunitas tubuh ya. Di antaranya adalah konsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah TPR atau Turkish Propolis Rupiah. Ini mempunyai banyak manfaat dan kelebihan antara lain misalnya sudah memakai teknologi nano ya. Teknologi nano ini dapat meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh. Artinya dapat menyembuhkan dalam penyakit karena ukuran dari nano yang sangat kecil dalam botol yang luar biasa ini ya. Kemudian juga ada rupiah sendiri, jadi sudah ada paket lengkap gitu ya.
Jadi ruqyah itu adalah metode penyembuhan yang sangat dianjurkan gitu ya, yang sudah ada dalam paket TPR ini. Kemudian manfaat apa saja yang didapat dari TPR adalah insya Allah akan mengatasi masalah penyakit non medis ya. Kemudian juga mengatasi penyakit berat misalnya kolesterol, diabetes ya, kemudian asam urat, stroke ya, ginjal, amandel, jantung, paru-paru ya, demam, termasuk juga menyeimbangkan tubuh kita agar tidak dapat naik berat badan overweight, terutama memang harus diseimbangkan dengan olahraga gitu ya. Kemudian varian selanjutnya yaitu TPR Brain atau TPR yang biru ini mempunyai manfaat untuk meningkatkan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, kemudian dapat membantu pemulihan stroke ya, meningkatkan stamina, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Kemudian juga dapat menutrisi otak orang dewasa. Kemudian keunggulan Turkish Propolis Surya antara ini produk halal ya, sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association gitu ya. Penggunaannya jika mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 70 kilo, berarti 7 tetes dan dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, terutama untuk diet kita harus membiasakan diri sesuai dengan aturan ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, stamina, dan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi TPR atau Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elko, di Tokopedia dan Shopee. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.